Queen Sela Amira Jasmine. Oke. Kenzo Hoakunea Putra. Bener gak sih? Nama-nama unik ini sempat menjadi tren nama-nama anak Indonesia di awal tahun 2000-an. Tapi, akhir-akhir ini banyak papa mama millennials memberikan nama putra-putrinya dengan bahasa Indonesia yang unik. Seperti kilau, bumi, semesta, hingga betari. Di episode kali ini, kita akan membahas tren nama anak-anak Indonesia dari masa ke masa. Dan mengapa akhir-akhir ini penggunaan bahasa Indonesia yang baku semakin digemari hanya di kanal Prakarsa ID. Anak-anak yang lahir di era tahun 80 atau 90-an, di mana popularitas film-film India sedang booming di era itu, anak-anak pun yang lahir di era 80-90-an akan terbawa oleh popularitas keindiaan. Misalnya di era itu banyak anak-anak yang diberi nama Andini, terus Sinta, Syahrul, atau yang belakangnya diberi tambahan Khan begitu. Seiring berkembang zaman dari mulai popularitas genre-genre Eropa, genre-genre Barat, kemudian genre-genre India, nanti ada lagi popularitas dari genre-genre Arab. Terus hari ini ada lagi popularitas dari kebudayaan K-pop. Tetapi faktanya ternyata generasi hari ini atau orang tua hari ini cenderung lebih suka untuk menamai anaknya dengan nama-nama yang berbau kebudayaan setempat. Itu kebudayaan Indonesia atau kebudayaan Nusantara secara umum. Sekarang kita dengar yuk alasan papa mama millennials yang nama anaknya menggunakan bahasa Indonesia. Nama anak pertama kami Historia Semesta, panggilannya Sam. Historia Semesta itu ya artinya dia yang akan menciptakan sejarah di alam semesta. Kenapa nama-nama tersebut dalam bahasa Indonesia? Karena nama adalah suatu doa dan harapan. Nah, saya kan berdoa dalam bahasa Indonesia, jadi namanya ya supposed to be bahasa Indonesia, lebih masuk akal. Dari awal sih saya sama suami sepakat untuk mencari nama yang simple, terus gampang dimengerti sama orang dan gampang juga pengucapannya. Nama anak kami akhirnya Ki Agus Bumi Ataraska. Ki Agusnya sendiri dari nama keluarga, terus Bumi Ataraska artinya bumi yang kita tahu kan sebagai tempat menaungnya manusia. Jadi kita berharap anak kami nanti menjadi anak yang bisa menjadi naungan bagi keluarganya, orang tuanya. Penyebabnya kalau menurut saya ya karena generasi yang punya kesadaran literasi ya terutama yang punya apresiasi tinggi terhadap karya sastra itu makin lama makin tinggi, makin banyak terutama di kota-kota besar ya. Orang yang tidak pernah membaca puisi, membaca karya sastra, mendalami lirik sebuah lagu ya, tidak pernah membaca novel, dia akan sulit menemukan pilihan-pilihan kata atau diksi puitis untuk memberi nama pada anaknya. Sehingga kemudian kesadaran itu membentuk para orang tua untuk memformulasikan pemberian nama pada anak-anaknya ya dengan pola nama puitis berbahasa Indonesia itu yang secara tidak langsung kemudian itu membuat kita diantarkan kembali pada akar budaya bahasa ibu kita yaitu bahasa Indonesia. Sobat Prakarsa, inilah kekuatan bahasa Indonesia. Bahasa yang mempersatukan kita. Di tengah hingar-bingar arus informasi dari seluruh dunia, bahasa Indonesia tetap meraja di hati kita. Ini, menurut Yuval Noah Harari, dikatakan sebagai reaksi dari adanya modernisasi, dari adanya globalisasi. Yang mana reaksi atau side effect dari adanya globalisasi adalah justru pemunculan jati diri lokalitas. Maka di dalam kebudayaan Indonesia pun pasca globalisasi, pasca modernisasi, lahirlah satu kesadaran untuk kembali kepada identitas dirinya. Hari ini orang tua yang mempunyai anak pada era ini memberi nama anaknya juga berhaluan atau mencari referensi-referensinya dari kebudayaan yang merupakan jati diri bangsanya sendiri. Kata Bung Samuel Watimena,
local is the new global. Nah, menurut Sobat Prakarsa gimana? Maraknya penggunaan nama bahasa Indonesia yang baku ini cuma tren atau ekspresi cinta negeri ya? Yuk, tulis di kolom komentar. Selanjutnya ada lagi nih, fenomena kembali ke akar budaya yang terjadi akhir-akhir ini. Jangan lupa subscribe kanal Prakarsa ID untuk konten berfaedah lainnya.